Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nici Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on 11.55 dengan judul subnet IP versi 4 atau lebih tepat dengan judul subnet IP versi 4. Di sini kita langsung aja. Di sini terdapat address table yang masih kosong-kosong. Jadi tujuannya itu nanti kita akan disuruh mencari IP versi 4 dari misalnya di sini IP versi 4 dari routernya, LAN, dan juga dari PC-nya. Di sini ada objektif di sini yang pertama desain IP versi 4, network subnetting scheme, kita akan mendesain skema subnet IP versi 4. Terus yang kedua configure the device, kita akan konfigurasi sebuah device-nya. Yang ketiga di sini test and troubleshoot, terus baru kita tes dan mengecek masalah pada jaringannya. Lanjut aja di sini yang pertama yaitu part pertama subnet the access net network. Kita akan subnet jaringan yang ditugaskan. Yang pertama create subnetting scheme, that means the required number of subnet and required number of host address. Jadi kita disuruh membuat skema subnettingnya dulu. Jadi kita di sini menjadi kayak seorang teknisi dan kita akan membuat sebuah subnet IP-nya yaitu 192.168.0/24 source development requirement. Di sini ada kita punya yang di pada LAN A di sini yaitu kita punya 50 host, yang B di sini 40 host. Dan lanjut di sini ada pertanyaan ya, how many host address are needed in the large request subnet. Jadi berapa minimal address yang dibutuhkan di dalam sebuah subnet ini, yaitu kita membutuhkan 50 host pada LAN A dan what's the minimum number of subnet request, yaitu ada di sini ada 4, yang 2 yaitu LAN itu pada bagian LAN A, yang kedua LAN B, yang keduanya lagi itu untuk nanti gitu, untuk di masa depan nanti. Yang ketiga di sini the binary network you text to subnet 192.168.0.024, what's the /24 subnet mask in binary. Jadi kalau /24 pada biner itu, sebentar kita buka notepad. Jadi subnet masknya kalau /24 itu adalah kalau misalnya kita buka Chrome, misal Chrome sebagai buat pandangan aja, biner /24. Mana ya? Nah, kita lanjut aja. Kalau /4 dalam subnet masknya itu subnet mask dalam /24 itu
Satunya 8 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 8. Atau 255. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 255, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 255, 255, 255.0. Ini kalau untuk bentuk biner dari subnetmask/24. Nolnya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 7. Oke, terus lanjut. Sebentar. Sini ada pertanyaan. In the network mask, what do the ones response? Jadi dalam subnetmask apa arti angka 1? Kalau dalam angka satunya itu diartikan sebagai bagian jaringan. Dan di sini ada pertanyaan lagi. In the network mask, what do the zeros represent? Jadi kalau 0 dan kalau subnetmasknya 0, angka 0 ini mengartikan sebagai hostnya, jumlah dari hostnya. Oke, di sini kita lanjut. Bagian F, kita disuruh menghitung beberapa yang ada di sini. Kita ambil yang pertama dulu aja, yang ini /25. Kalau /25, sebentar, kalau /25 itu berarti jumlah hostnya berkurang kan dari 24. Kalau 24 kan masih 8. Kalau 25 berarti dia nambah 1. Jadi sebentar, kita copy, kita taruh. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini dia kalau setiap tambah 1 dari 24 berarti dia tambah 1. Jadinya berapa? Apa namanya? Subnetmasknya berarti kita pakai angka magic aja. Angka magicnya 128, 64, 32, 18, sebentar. 16, 8, 4, 2, 1. Nah, kalau misalnya satunya itu cuma di ujung, berarti cuma di 128. Berarti subnetmasknya dari /24 ini adalah 1255, 255, 255, 228. Dan jumlah networknya dia itu cuman cara ngitungnya ya. Ngitungnya itu misal di sini kan 1, berarti rumusnya adalah 2 pangkat n kecil. Pokoknya n kecil. Berarti kalau di sininya 125 di sininya ditambah 1 berarti 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Jadi dia tidak sesuai dengan apa yang diminta, karena di sini kan tadi saya sudah bilang dia jumlah subnetnya itu 4 dan di sini cuma 2. Dan kalau kita lanjut ke /26, kalau /26 berarti di sininya plusnya tambah 1 lagi. Sebentar. Kalau semakin banyak satunya berarti jumlah dari hostnya semakin berkurang. Oke, kalau 2 berarti kita pakai rumus lagi, 2n berarti 2 pangkat 2. Sebentar. 2 pangkat 2 berarti sama dengan 4. Nah, berarti sesuai, yaitu nanti kita akan butuh, yang kita gunakan adalah /26. Tapi berapa subnetmasknya?
Kalau dari angka magic, ini kan tambah satu lagi di belakang, berarti kita tambah satu lagi aja di bagian 64. Berarti 64 tambah 128 tambah 64 berapa? Hasilnya 192. Nah, ini hasilnya. Jadi subnet max dari 198 ini adalah 19255 2 sebentar 255 255 192. Ini subnet max dari subnet max dari /26. Jadi kita yang akan gunakan adalah yang /26. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebuah tabel kosong. Nah, di sini adalah untuk baru kita ngitungin lagi berapa subnet masknya, berapa prefixnya, berapa subnet address, berapa prefix, berapa subnet masknya. Oke, di sini kan di perintahnya yaitu kita hitungnya dari 192.168.00. Oke, kita bikin dulu tabelnya. Kira-kira kayak gini lah. Berarti subnet masknya sebentar. Subnet max, subnet address berarti 4 tuh 2 3 4 sama prefix nggak bisa ya taruh sini. Satu dua tiga 4 sama subnet max address subnet max address subnet max aja. Oke. 1 2 3 4. Oke. Kan di sini awalnya yaitu 192 108 0.0. Berarti kita disuruh nyari dulu berarti angka awalnya di sini dia berarti 192.168.0.0. Nah, ini di bawahnya aja mungkin ya. Sebentar, kita hapus lagi aja. Oke, yang pertama itu 164 berarti tadi kan. Oh iya, kita nyari dulu jumlahnya ditambah berapa sampai mentok 192 dari 4 host. Berarti 256 dikurang 192 sama dengan 64. Jadi ini adalah jumlahnya yang kita tambahin setiap hostnya ini, setiap subnet. Oke. Yang kedua berarti kalau 0 tambah 64 ya udah jelas berarti 192.168.0
titik 64. Yang ketiga 64 tambah 4 berarti 1128. 128. Ketiga yang keempat 192 168 titik 0 titik 192. Ini untuk subnet mask addressnya. Kalau prefixnya tadi kan kita menggunakan yaitu /9 //26. Berarti /26-nya 4 kali. Terus baru kita cari subnet mask-nya. Subnet mask. Kalau subnet mask kita pakai yang ini 992. Itu untuk subnet mask dari /26. Jadi 255. Sebentar, ini kurang ke atas. 255 255 255 192. 4 kali semuanya. Jadi untuk oke, next kita udah ngisi ya bagian ini. Terus masuk ke step 2. Kita lanjut ke step 2 di sini yaitu fill the missing IP address. Use the first host address for customer router. Terus kita disuruh lengkapi kita udah lengkapin tabel. I send set kita use the first host address. Di sini baru kita mencari ya. Kita sudah mulai mencari IP pertama dari hasil tabel yang kita cari sebelumnya ini. Kalau nyarinya berarti kalau 00 kan oke. Kalau kata dosen saya, kalau untuk IP pertama itu misalkan tadi IP pertamanya 0 ya. 0 itu untuk network, kalau broadcast itu yang terakhir yaitu 255. Berarti untuk IP pertama, IP pertamanya di sini adalah 192.168.0.1. Terus juga kalau yang kedua berarti 192 kan tadi yang kedua 64 berarti 192 0.5 karena 64 ya buat network. Terus yang ketiga di sini 192 168 titik 0 titik kok 5 sih 65 6 kurang. Nah, kalau yang ketiga berarti 129. Yang keempat baru 192.8.0.193 sampai 254. Jadi kalau ditanya dari mana sih IP pertamanya, bilang aja dari IP network tambah 1. Udah selesai. Itu baru kita dapat IP pertamanya. Setiap IP pertama. Nah, terus lanjut kita ke belum. Terus use the host first Oke, kita di sini udah sudah dapat ya IP-nya. IP dari pertama, yang kedua, dan ketiga, yang keempat.
Selanjutnya kita langsung ke configure device-nya. Sini yang pertama kita disuruh kita disuruh set password, secret password sama login passwordnya. Dan disuruh mengubah namanya jadi customer router karena di sini biasanya namanya masih default masih router. Oke, caranya itu kita masuk dulu enable, baru config terminal, baru hostname, customer router. Oke, berhasil. Terus configure, belum, passwordnya belum, deng. Passwordnya dulu. Enable secret. Enable secretnya di sini kelas 123. Jadi kita tulis saja kelas 123. Terus baru kita masukin juga untuk konsol loginnya. Password konsol loginnya line console 0. Line console 0-nya Cisco 123. Sebentar. Oh iya, lupa password. Hampir aja lupa. Aduh. Sebentar, password. Nah, baru LAN FTY 04. Passwordnya Cisco 123. Terus baru login. Terus baru kita lanjut aja. Lanjut di sini kita baru configure IP address-nya untuk gigabit Ethernet 00 sama 01 pada router ini. Kalau 00 itu dia untuk yang di atas untuk LAN A, dan kalau LAN yang B itu LAN B itu 0.1. Cara biar kalau omongan saya benar itu kita langsung ngisi IP-nya dulu aja. Ntar kita exit dulu. Exit. Nah, kita masuk interface gigabit Ethernet 0/0. IP address-nya tadi kita yang pertama adalah 0.1, berarti kita masukin 192.168.0.1, subnet masknya 255 titik berapa? Iya, titik 192. Baru kita enter. Sebentar. IP address S-nya kurang 2. IP address DD. Sebentar. Oh, ini S, saya salah ketik. Nah, IP address no shutdown. Nah, baru kalian bisa lihat di sini dia baru. Nah, seperti saya bilang tadi kan 0.0 itu untuk yang PCA. Kalau kita
kita no shutdown, dia bakal ngelihat jalurnya ini dia jadi warna hijau kayak seperti ini, nyala dia. Terus baru lanjut kita setting yang bagian 0.1-nya, kita exit dulu aja. Baru interface gigabit ethernet 0/1, IP address-nya, dan kalau untuk IP address yang kedua di sini yaitu 0.65 192.168.0.65. Subnet masknya 255 255 255 192. Oke, baru no shutdown. Tapi kita exit lagi. Terus baru kita save the running configuration. Kita save dulu konfigurasinya. Caranya adalah copy running. Oh iya, di luar dari config, lupa saya. Copy running config startup config. Oke, kita udah nge-save. Terus baru kita pindah ke bagian LAN. Di bagian LAN untuk LAN A dan LAN B. CLI enable config terminal inter. Kita disuruh ngasih IP address untuk VLAN 1 di sini. Kalau untuk VLAN tadi, VLAN 1 udah kita cari belum ya? Sebentar. Oh iya, udah. Ini termasuk untuk bagian VLAN-nya juga. Jadi kalau untuk untuk VLAN 1 pada A-nya, kan tadi IP-nya 0.1 untuk gigabit internet 00 untuk yang ke atas. Berarti kalau untuk di bagian LAN-nya, untuk nerimanya itu dia pakainya 02 ditambah 1 aja. Jadi kita buka tadi LAN-nya, interface VLAN 1, IP address 192.168.0.2, subnet masknya 255 255 255.192. Baru no shutdown. Aduh, kebanyakan. Shutdown. Oke. Baru kita exit. Baru kita kasih IP defaultnya. IP defaultnya berapa? IP defaultnya sudah pasti yang pertama tadi 0.1. Begitu juga nanti pada PC. Pada PC A kita isi 192.168.0.1. Oke, baru kita N. Baru ke LAN B-nya juga kita konfigurasi. Config terminal inter VLAN 1. IP address-nya kan tadi yang bagian 01 kan 0.65 ya, berarti kalau di LAN B-nya dia 066. Subnet masknya masih sama 255 255 255
192. Terus baru no shutdown. Terus baru exit, baru kita kasih IP defaultnya. V defaultnya tadi kita isikan 65 ya, berarti tulis ketiknya 65. Terus baru N. Sini kita lihat lagi assessmentnya yang belum, yaitu pada routernya belum, masih login. Coba kita cek routernya. Pada bagian router kita coba keluar ya. Aduh, ini nunggu lagi. Harusnya exit aja. Kirim sama tadi. Jadi kita tunggu dulu aja. Ini sampai dia mau balik lagi. Agak lama ya. Oke, ini udah. Terus kita exit lagi. Enable Cisco kelas. Ini udah, tapi apa belum login ya? Coba kita login kali ya. Ya, coba kita login. Kita enable secret. Apa salah penulisan? Kalau di perintahnya sih, mana tadi perintahnya? Perintahnya sih pakai yang gede. Mungkin ya, coba kita tulis saja. Enable secret. Config dulu. Enable secret. Sabar. Terus baru LAN console no passwordnya Cisco 123. Kayaknya sepertinya itu permasalahannya. Terus baru login. Terus baru kita coba kita coba lihat lagi aja. Oke, udah semua, tinggal bagian PC-nya aja. Oke, kita buka PC-nya. Berarti di sini tadi kan seperti saya bilang, salah. Kita akan ngisi IP dari PC-nya di sini. Kalau kita disuruh kita configure IP address, subnet mask, and default gateway PCA dan PCB. Di sini dia makainya tapi menggunakan IP yang terakhir. IP yang terakhirnya berapa? IP terakhir misal dari satunya ini 1 sampai 65, berarti 1 sampai 65 dikurang 2 buat network sama. Sebentar. Kita agak hitung-hitung lagi. Kurang sama network sama broadcast berarti 63 dikurang 1 dengan 62. Karena udah kita pakai tadi untuk LAN-nya. Iya, berarti hasilnya 62. Dan kalau yang B berarti tadi 128 ya. Ya, 128 dikurang 2 sama dengan 126.
dikurang 1 dengan 125. Tadi 128 dipakai nggak ya? Sebentar, saya juga bingung. Oh, enggak. Karena dia make yang 65 tadi. Iya. Jadi IP ujungnya yang kalau yang pertama itu yang untuk PCA itu 62, dan kalau yang PCB itu 126. Kita tulis di PCA 192 68 0 2, subtract masnya 25 192. Default gateway-nya tadi 192 168 0.1. Ini udah, baru kita lanjut yang PCB. 192 168.0.128. Subtract masnya sebentar, like 192. Default gateway just sih. Sebentar, 192 168 0.126 192. Ininya tadi subtract masnya 65. Sesuaiin sama gigabit Ethernetnya. Kalau yang ke B tadi kan 65, makanya default gateway-nya 65 karena ini sesuaiin. Oke. Ya, udah 100 juga. Terus baru kita bisa ping. Misal kita mau ping PCB sendiri tadi ya, 192 168 0.65. Berhasil. Terus kalau misalnya untuk PCA-nya kita coba, berhasil juga. Dan kalau kita dari PCB, kita ping sendiri, coba. Berhasil. Coba untuk PCB. Di PCB berapa ya? 126. Oke, berhasil juga. Oke, sekian dari hands-on saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.